Sahabat GKI Gunung Indah yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, jumpa kembali dalam Sapa Malam Gembala. Hari ini di edisi yang ke-97 dan kita sudah mengawalinya dengan Kidung Jemaat 97. Biasanya lagu ini tidak seperti ini, lagunya Hormat bagi Allah Bapa. Tapi ternyata dalam lagu Natal Kaji 97 nada-nadanya seperti lagu Hormat bagi Allah Bapa itu. Cukup menyenangkan, ada suasana yang meriah karena kehadiran Sang Kristus. Biarlah kita juga sebagaimana dikatakan di sini sujud menyembah, kita juga sujud menyembah di hadapan Tuhan. Takluk di hadapan Tuhan, Sang Empunya kehidupan, Sang Empunya segalanya. Dialah pencipta alam semesta yang melakukan segala sesuatunya dengan kuasanya, mengaturnya dengan segala kebaikannya. Tentu kita rindu untuk mendengarkan sapaan Tuhan di malam hari ini. Mari bersama-sama kita berdoa. Kami berserah diri kepadamu, Sang Raja, penguasa kehidupan alam semesta, yang penuh dengan kasih memeliharanya. Tuhan, tolong kami sepanjang hari ini, dan Tuhan memberkati kami dengan kekuatan kesehatan. Kami kembali rindu untuk mendengarkan sapaan Tuhan. Tolong kami supaya firman-Mu menjadi firman yang hidup dalam kehidupan kami. Berfirmanlah di dalam Tuhan Yesus Kristus, kami siap mendengar. Amin. Firman Tuhan pada malam hari ini temanya adalah sebuah pertanyaan. Tuhan mengeraskan hati orang, ya. Tuhan mengeraskan hati orang, itu temanya. Mari bersama-sama kita mendasarinya dengan membaca firman Tuhan dalam Keluaran pasal yang ke-6. Kita membaca ayat 27 sampai pasal yang ke-7 ayatnya yang ke-7. Keluaran pasal 6 ayat 27 sampai dengan pasal 7 ayatnya yang ke-7. Demikian firman Tuhan. Musa menghadap Fir'aun. Demikian. Pada waktu Tuhan berfirman kepada Musa di tanah Mesir, Tuhan berfirman kepadanya, "Akulah Tuhan. Katakanlah kepada Fir'aun Raja Mesir segala yang kufirmankan kepadamu." Tetapi Musa berkata di hadapan Tuhan, "Bukankah aku ini seorang yang tidak petah lidahnya? Bagaimanakah mungkin Fir'aun akan mendengarkan aku?" Berfirmanlah Tuhan kepada Musa, "Lihat, aku mengangkat engkau sebagai Allah bagi Fir'aun dan Harun. Abangmu akan menjadi nabimu. Engkau harus mengatakan segala yang kuperintahkan kepadamu, dan Harun abangmu harus berbicara kepada Fir'aun supaya dibiarkannya orang Israel itu pergi dari negerinya. Tetapi aku akan mengeraskan hati Fir'aun." Perhatikan, tetapi aku akan mengeraskan hati Fir'aun, dan aku akan memperbanyak tanda-tanda dan mukjizat-mukjizat yang kubuat di tanah Mesir. Bila mana Fir'aun tidak mendengarkan kamu, maka aku akan mendatangkan tanganku kepada Mesir dan mengeluarkan pasukanku, umatku, orang Israel, dari tanah Mesir dengan hukuman-hukuman yang berat. Dan orang Mesir itu akan mengetahui bahwa akulah Tuhan apabila aku mengacungkan tanganku terhadap Mesir dan membawa orang Israel keluar dari tengah-tengah mereka. Demikianlah diperbuat Musa dan Harun seperti yang diperintahkan Tuhan kepada mereka. Demikianlah diperbuat mereka. Adapun Musa 80 tahun umurnya dan Harun 83 tahun ketika mereka berbicara kepada Fir'aun. Demikianlah firman Tuhan. Yang berbahagialah mereka yang setia mendengarkan firman Tuhan dan yang memeliharanya di dalam kehidupan hari lepas hari. Haleluya. Sahabat GKI Gunung Indah yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, ada satu bagian kalimat yang saya ulang tadi. Tuhan mengeraskan hati orang, ya. Tuhan mengeraskan Fir'aun. Pertanyaannya adalah, sejauh mana sih Tuhan berkuasa atas seseorang? Apakah manusia adalah seperti sebuah boneka bagi Tuhan? Ya, boneka itu gimana sih coba kalau bermain boneka? Mereka tidak punya pribadi, tidak punya kehendak, ditaruh di mana terserah gitu ya, nggak bisa bergerak. Kadang-kadang diperlakukan, wah dia yang ngomong, padahal itu kita yang ngomong gitu ya. Boneka tidak bisa
punya keputusan, tidak bisa menyampaikan pikirannya, perkataannya, tidak bisa. Apakah manusia adalah seperti boneka bagi Tuhan? Atau apakah manusia bertindak seperti robot, tanpa perasaan, tanpa pikiran, dan tanpa kehendak? Ya kecuali Autobot gitu ya, yang robot-robot dari luar angkasa gitu. Robot yang ada di dunia ini kan dibuat oleh manusia, dan itu diatur oleh manusia melakukan apa. Lalu sejauh manakah manusia kemudian harus mempertanggungjawabkan apa yang diperbuatnya kalau ternyata manusia itu adalah bonekanya Tuhan? Kalau ternyata manusia itu adalah robotnya Tuhan, sejauh mana dia bisa mempertanggungjawabkan apa yang diperbuatnya? Kalau robot salah melakukan kerjanya, maka yang disalahkan adalah programmernya, bukan robotnya. Ya, disalahkan maintenance-nya, ya, yang memelihara sehingga robot itu tidak bisa berfungsi dengan baik. Sejauh mana manusia harus bertanggungjawabkan apa yang diperbuatnya? Apalagi bila ternyata Tuhan juga dengan sekehendak hatinya mengeraskan hati seseorang. Bukankah seharusnya Fir'aun tidak disalahkan ketika ia menghalang-halangi orang Israel keluar dari Mesir? Karena dikatakan di ayat 3, Tuhanlah yang telah mengeraskan hatinya. Fir'aun sampai melarang itu karena Tuhan yang mengeraskan hatinya. Enggak, dia nggak salah dong Fir'aun, begitu ya. Bagaimana kita menjawab hal ini? Saudara, sahabat GKI Gunung Indah yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, sesungguhnya Alkitab firman Tuhan tidak hendak membuat Fir'aun itu melepaskan diri dari tanggung jawabnya atas segala keputusannya. Enggak. Kalau kemudian mengeraskan hati, terus Fir'aun tidak punya kuasa untuk bertanggung jawab. Enggak seperti itu. Frase atau bagian kata mengeraskan hati yang dinyatakan di dalam firman Tuhan ini hendak menunjukkan betapa berkuasanya Tuhan atas kehidupan manusia. Tidak ada yang lebih berkuasa selain Tuhan. Bahkan Raja Mesir tidak berkuasa untuk mengatur-ngatur orang. Bahkan mengatur dirinya sendiri. Sebetulnya Raja Mesir itu tidak punya kuasa. Segala keputusan sang Raja Mesir, Fir'aun itu di dalam kehendak bebasnya, ya. Dia punya kehendak bebas. Segala yang diputuskan oleh Raja Mesir dalam kehendak bebasnya bukannya tidak bisa diintervensi oleh Tuhan. Tuhan bisa mengintervensi. Fir'aun begini bisa diintervensi, bisa digagalkan. Tetapi dalam kasus ini Tuhan membiarkan saja apa yang akan dilakukan oleh Fir'aun. Itu maksudnya. Karena Tuhan membiarkan itu, maka Fir'aun kemudian keras hatinya. Bukan secara aktif mengeraskan hati seperti itu. Tidak. Tuhan justru biarin. Tuhan tidak mau mengintervensi walaupun Tuhan sanggup mengintervensi Fir'aun. Itu jawabnya. Frase mengeraskan hati. Tuhan tidak mau intervensi. Biar saja. Apa yang sudah dikerjakan Fir'aun, kerjakanlah, tetapi Tuhan akan memberikan tandingannya. Ya, karena itu sahabat GKI Gunung Indah yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, izinkanlah Tuhan ya mengarahkan hatimu kepadanya. Kita memang punya kemampuan untuk mengarahkan hati kepada Tuhan. Tapi ada orang-orang yang tidak bisa mengarahkan hati kepada Tuhan dengan berbagai macam hal, dengan berbagai macam alasan, dengan berbagai macam masalah. Nah, Tuhan sendiri sanggup untuk mengubahkan hati itu. Karena itu, izinkanlah Tuhan supaya kamu didukung oleh Tuhan bisa tetap terus mengarahkan hati kepada Tuhan. Supaya apa? Supaya baik keadaan. Sahabat GKI Gunung Indah yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, barangkali kehidupan kami sekeluarga saat ini tidak baik-baik saja. Ada masalah yang harus dihadapi, khusus karena COVID-19 ini. Tetapi kalau kita mau mengarahkan hati kepada Tuhan,
melembutkan hati di hadapan Tuhan, maka Tuhan bisa intervensi kehidupan. Bukan seperti Firaun yang tidak diintervensi Tuhan ketika melakukan kesalahan. Tapi saya percaya ketika kita memerdekakan di hadapan Tuhan, Tuhan akan mengintervensi keadaan kita. Tuhan akan memberikan yang terbaik buat kita, memampukan kita menghadapi apapun masalah kehidupan. Demikian juga dengan saudara-saudara. Tetap kuat, terus bersandar kepada Tuhan. Tuhan Yesus menolong kita. Mari kita berdoa. Ya Tuhan Allah kami yang di surga, kami punya kehendak bebas. Tuhan pun punya kuasa untuk mengatur kami, untuk mengintervensi kami. Tetapi dalam kasus Firaun, Tuhan tidak mau mengintervensi Firaun, sehingga Firaun tetap hidup di dalam kesalahannya, dalam dosanya, dalam pelanggarannya, dalam ketidakpercayaannya. Itulah yang kami boleh mengerti frasa mengeraskan hati. Kami rindu sebagai anak-anak Tuhan tetap dimampukan oleh Tuhan untuk bersandar kepadamu, tidak mengeraskan hati di hadapan Tuhan, melainkan merendahkan diri di bawah naungan kasih Tuhan. Engkau memberkati kami sekeluarga, istri hambamu, demikian juga sahabat-sahabat GKI Gunung Indah. Engkau memberkati. Di dalam Tuhan Yesus Kristus kami berserah diri dan memohon pertolongan. Amin. Mari kita mengakhiri Sapa Malam Gembala hari ini. Kita menyanyikan kembali Kidung Jemaat 97. Mari kita menyanyikan bait yang keempat. Hai kaum saleh yang menunggu dalam dunia yang resah, lihat Allahmu sendiri turun dalam putranya. Sudah lahir Kristus Raja, mari sujud menyembah. Sampai jumpa kembali di esok hari. Tuhan Yesus memberkati. Amin.